fi sifat sujud. Fasal di dalam menerangkan sifatnya sujud. I'lam, ketahuilah anna sajida litilawati, bahwa orang yang sujud karena tilawah, lahu baginya halan, dua keadaan. Ahaduhuma, salah satu daripada keduanya, an yakuna kharijas shalah, melakukan sujud di luar salat. Wa tsani an yakuna fiha, dan yang kedua melakukan sujud di dalam salat. Orang membaca Al-Quran, ada yang membaca di luar salat, ada yang membaca di dalam salat. Seperti apa yang kita kerjakan di setiap pagi ini, kita membacanya di luar salat. Seperti juga orang-orang yang membaca Al-Quran di malam-malam Ramadan, semuanya membaca di luar salat. Tapi juga ada orang yang membaca Al-Quran di dalam salat. Ada yang ingin menghatamkan Al-Quran di dalam salatnya, sehingga dia membaca lembaran demi lembaran atau juz demi juz. Ada pula di hari-hari tertentu seperti subuh hari Jumat, ia membaca Alif Lam Mim Sajdah dan surat Al-Ata alal Insan, karena termasuk yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terdapat di dalamnya ayat sajdah yang dibacanya. Nah, berarti dua orang karena keadaannya berbeda, satu di dalam salat, satu di luar salat, sehingga cara sujudnya ada sedikit perbedaan. Nah, itu yang menjadi pembahasan sekarang. Yang pertama yaitu yang membaca Al-Quran di luar salat dan ia menemukan ayat sajdah. Amal awal yang pertama, fa idza arada sujud, maka jika dia hendak ingin sujud, dia ingin sujud, membaca ayat sajdah, ingin sujud. Karena kan ada dua ya, antara dia sujud atau menggantinya dengan bagiatus sholihat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 4 kali. Lah kalau dia ingin sujud, kalau sujud berarti nggak perlu dia membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Apa yang dia lakukan? Nawa sujud tilawah, niat sujud tilawah. Wa kabbara lil ihram, kemudian bertakbiratul ihram. Jadi ketika dia niat, dia mau sujud, ya berarti dia tinggal niat plus takbir. Niat sujud tilawah, Allahu akbar, niat sujud tilawah. Lah saat takbir disunahkan rafa'a yadayhi hadwa mankibai, mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundak, seperti takbiratul ihram untuk salat. Ya, kama yaf'alu fi takbiratul ihram lis shalah, sebagaimana ia melakukan takbiratul ihram untuk salat. Tsumma yukabbir takbiratan ukhra lil huwi liya sujud, kemudian bertakbir lagi untuk merunduk ke sujud. Posisinya dia antara membaca Al-Quran sambil berdiri, walaupun bukan dalam sholat, capek duduk misalnya, kemeng, dia membaca Al-Quran sambil berdiri, menemukan ayat sajdah, taruh Quran, dia mau sujud, takbir Allahu akbar sambil niat sujud tilawah. Lalu takbir lagi Allahu akbar untuk merunduk. Sama halnya kalau dia sujud, duduk, baca Al-Quran sambil duduk, membaca ayat sajdah. Misalnya dia membaca menghadap kiblat dan itu afdolnya, ataupun tidak, ngadep ke utara atau ngadep ke selatan atau ngadep ke timur misalnya, menemukan ayat sajdah saat dia membaca. Mau sujud, taruh, kalau dia belum ngadep kiblat, takbir. Dalam keadaan sujud, duduk Allahu akbar sambil niat sujud tilawah. Kemudian takbir lagi Allahu akbar untuk merunduk.
untuk menunduk ke sujud. Lah untuk merunduk ke sujud, takbir untuk merunduk ke sujud, wala yarfa'u fihal yad, tidak perlu mengangkat tangan. Jadi takbir kedua untuk merunduknya ke sujud tidak perlu mengangkat tangan. Beda dengan takbiratul ihramnya. Kalau takbiratul ihramnya disunahkan mengangkat tangan sejajar dengan pundak, diiringi dengan niat sujud tilawah. Takbir lagi untuk berangkat ke sujud tanpa mengangkat kedua tangannya. Kenapa? Wahadi takbiratu tsaniyah mustahabbatun. Takbir yang kedua itu sunnah. Laisat bisyartin, bukan termasuk syarat. Kat takbirati sajjati shalat, sebagaimana takbirnya sujud salat. Takbirnya sujud untuk salat. Ketika kita duduk di antara dua sujud, kita mau berangkat ke sujud, itu disunahkan apa? Takbir. Nah, apakah kita mengangkat tangan? Enggak. Ya langsung sujud sambil takbir, Allahu Akbar, sujud toh, tanpa mengangkat tangan. Ya, perpindahan dari duduk di antara dua sujud ke sujud, kita takbir tanpa memerlukan mengangkat tangan, seperti juga sujud untuk tilawah. Lah di situ dikasih tanbih, peringatan. Yang bagi liman yasjudu litilawati kharijas shalah an yantabiha ila mas'alatin muhimmah. Orang yang sujud tilawah di luar salat perlu memerhatikan masalah yang penting. Apa yang masalah yang penting? Pertama, an ya'tiya awalan bi takbiratul ihram, tsumma bi takbiratin ukhra lil huwi. Pertama dia harus melakukan takbiratul ihram, yang kedua takbir untuk sujud. Karena ada orang yang takbir Allahu Akbar langsung sujud. Nah, fa idza jaa bi takbiratin wahidatin fa in qasada bil ihram faqad sahha. Kalau dia takbirnya sekali tadi itu bertujuan untuk takbiratul ihram, sah. Nah ya, takbirnya cuma sekali. Nah ini tergantung orangnya. Kalau niat takbirnya tadi itu untuk takbiratul ihram, maka sah untuk sujud tilawahnya. Nah, dia melakukan sujud tilawahnya sah. Nah, itu diserupakan dengan apa? Orang masbuk mendapatkan imam sedang ruku. Imam ruku, dia datang, imam sudah ruku, dia takbir Allahu Akbar untuk apa? Takbiratul ihram. Lalu langsung ruku tanpa takbir. Allahu Akbarnya takbiratul ihramnya, bukan takbir untuk ruku, tapi takbiratul ihram sebagai pembuka salat. Kemudian dia langsung ruku untuk apa? Mendapati imam di ruku. Seperti itu pula kalau dia takbirnya sekali untuk sujud tilawah, maka kalau diniatkan untuk takbiratul ihram, sujud tilawahnya sah. Wa in qasada bil ihram wa sujud au atlaqa wa lam yamli syai'an au nawa sujud faqat au syakka hal nawa taharrum wahdahu aw sujud fala tanaqidu fi jami'i dzalik. Maka jika dia bertujuan dengan satu takbiratul ihramnya untuk takbiratul ihram dan sujud, sekali takbir diniatkan takbiratul ihram plus takbir untuk sujud, ini enggak sah. Tidak sah. Karena apa? Karena tidak karena sendiri-sendiri. Ya, sendiri takbiratul ihram sendiri. Nah, maka kalau diniatkan itu takbiratul ihram plus sunnah yang untuk sujud, tidak sah. Au atlaqo walam yanwi syai'an, takbiratul ihram tapi dia enggak niat apapun. Dia bertakbiratul ihram sekali tapi tidak niat apapun. Tidak niat untuk takbiratul ihram, tidak niat untuk sujud.
Ini juga tidak sah. Au nawas sujuda faqat, atau niat untuk sujudnya toh. Takbir, niat untuk sujudnya, bukan takbiratul ihram. Juga tidak sah. Au syakka, atau ragu. Hal nawat taharrum wahda awis sujud. Ragu dia niat itu untuk takbiratul ihram toh atau untuk sujud toh, ragu. Ini tidak sah semuanya. Jadi gambaran tidak sah ada 4 di situ. Bertakbiratul ihram bertujuan untuk takbir dan sujud, nah, atau mutlak tidak niat apapun, tidak niat untuk takbiratul ihram, tidak niat untuk sujud, atau hanya niat untuk sujud, atau ragu. Tadi itu niat untuk takbiratul ihram saja atau niat untuk sujud saja, ragu. Ini tidak sah. Ini yang perlu diperhatikan bagi orang yang melakukan sujud takbir atau sujud tilawah di luar salat, ya, melakukan sujud tilawah di luar salat. Wa amma takbiratul ula takbiratul ihram fa fiha thalathatu awjuh li ashabina. Takbir pertama itu adalah takbiratul ihram. Maka di dalam takbiratul ihram ada 3 pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Adharuha wa huwa qaulul aktsari minhum. Yang pertama, pendapat terbanyak daripada ulama Imam Syafi'i, annaha ruknun, bahwa takbiratul ihram yang pertama itu adalah rukun. Takbiratul ihram yang pertama adalah rukun. La yasihhu sujud illa biha, tidak sah sujud tilawah kecuali dengannya. Tidak sah sujud tilawah kecuali dengannya. Wasani, pendapat yang kedua, annaha mustahabbatun. Pendapat yang kedua bahwa takbiratul ihram yang pertama itu sunnah. Walau turikat, jika ditinggalkan, tidak dilakukan, sah sujud, sah, ya karena sunnah. Karena sunnah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa takbiratul ihram itu takbir yang pertama adalah sunnah, maka bila ditinggalkan sujudnya tetap sah. Dan itu pendapat, ya, Imam Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, Imam Juwaini. Watsalits, yang ketiga, laisat mustahabbatan. Yang ketiga bukan sunnah, bukan juga rukun. Bukan sunnah, bukan juga rukun. Jadi ada 3 pendapat. Terbanyak mengatakan bahwa takbir yang pertama adalah rukun untuk sujud tilawah. Yang kedua yang diambil dan pendapatnya Imam Juwaini yaitu sunnah. Kalau rukun ditinggalkan nggak sah sujudnya. Kalau sunnah ditinggalkan sah sujudnya. Yang ketiga bukan sunnah. Walhasil bahwa rukunnya sujud tilawah di luar salat, rukunnya sujud tilawah di luar salat, yang pertama niat sujud, yang kedua takbiratul ihram. Adapun untuk sujudnya sama dengan sujudnya salat, syarat-syaratnya, ya, syarat-syaratnya sama dengan sujudnya salat. Kemudian duduk setelah sujud atau berbaring, duduk setelah sujud atau berbaring, kemudian salam, dan tartib. Jadi 5. 5. Pertama niat takbiratul ihram, niat takbiratul ihram, sujud, kemudian duduk setelah sujud atau berbaring, salam dan tartib. Salam dan tartib. 6, ya. 6 syaratnya sujud. Adapun tasyahud bukan rukun. Boleh baca tasyahud, tapi enggak baca tasyahud enggak masalah. Jadi ini, Allahu Akbar, saat takbir niat untuk sujud. Takbir lagi, Allahu Akbar, langsung sujud. Setelah sujud duduk atau berbaring, kemudian salam, Assalamualaikum. Tartib melakukannya dengan tartib. Mau tasyahud, setelah sujud tasyahud dulu boleh, ya, tidak mempengaruhi kesahan sholat. Ini masih pembahasan dalam sujud tilawah di luar
sholat. Ya, mudah-mudahan tambahnya ilmu, tambahnya dekatnya kita dengan Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahi rabbil alamin.